Shalom bagi yang ingin lebih mendalami si perikop yang sulit ini dan menemukan makna firman yang ada di dalamnya dan ingin imannya semakin dikuatkan, silahkan baca atau dengarkan khotbah ini sampai akhir. Jangan tutup sebelum selesai, sebab khotbah ini jauh beda dengan khotbah-khotbah lainnya. Bagi yang ingin membantu pengkhotbah, silahkan subscribe, like, tekan loncengnya dan bagikan kepada teman sebanyak mungkin serta ajak mereka mensubscribe. Itu merupakan partisipasi Anda dalam menyebarkan Injil agar berbuah dan orang lain juga diberkati. Terima kasih. Kita persiapkan diri kita untuk merenungkan firman di malam akhir 2020. Damai sejahtera di Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu, yang melebihi segala akal dan segala jenis damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita selamanya. Amin. Firman yang akan kita pahami secara mendalam agar kita semakin mengetahui kehendak Tuhan yang mengasihi kita dan agar iman kita semakin dikuatkan, diambil dari surat 1 Petrus 1 ayat 22-25. Dengan memahaminya, mudah-mudahan kita semakin menyadari bahwa firman Tuhan itu kekal selamanya dan selalu aktual sebagai penuntun hidup bagi orang yang percaya. Dengan mempedomani firman Tuhan, orang percaya akan selalu tertolong mengatasi masalah yang dihadapinya, baik masalah ekonomi, masalah keluarga, pergumulan batin, maupun masalah yang ditimbulkan hinggapnya penyakit maupun terjadinya bencana. Inilah 1 Petrus 1 ayat 22-25. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian firman yang akan kita pahami, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dan akan kita renungkan. Kita akan memetik darinya arti dan nasihat bagi kita dalam mengakhiri tahun 2020 ini dan bersiap memasuki tahun 2021 besok dan hidup selanjutnya. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang benar-benar sungguh-sungguh mendengar, memahami, menghayati, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam pergumulan hidupnya sehari-hari. Amin. Bisa disambut dengan nyanyian doa, firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, bagimu disampaikan kasih agape Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Beberapa poin yang dapat kita petik dari isi firman ini antara lain: 1. Umat Kristen yang disapa Apostol Petrus dengan suratnya ini adalah umat Kristen seperti kita di zaman sekarang, yakni orang-orang pendatang atau perantau yang tersebar di berbagai daerah dan kota. Mereka tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Kita umat Kristen sekarang sedang tersebar di berbagai daerah dan kota di Indonesia. Mereka waktu itu adalah orang-orang yang dipilih sesuai rencana Tuhan, yang disucikan dan diselamatkan dengan kuasa darah Kristus, dan yang dikuduskan oleh Tuhan untuk taat kepada Yesus Kristus. Sama seperti mereka, kita umat Kristen zaman now adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9 dengan mengganti kamu dengan kata kita. Waktu itu umat Kristen mula-mula itu mengalami begitu hebat tantangan dan hambatan maupun pencobaan dari kalangan non-Kristen yang ingin menghapus mereka dari dunia ini.
maupun dari kesulitan kehidupan ekonomi oleh karena kedengkian dari pihak-pihak yang memusuhi umat Kristen, sehingga mereka diucilkan juga. Dibanding dengan penderitaan mereka, penderitaan umat Kristen yang sekarang dapat dikatakan masih lebih ringan di Indonesia ya, tetapi ada kemungkinan akan menjadi sama beratnya, bahkan lebih berat lagi kalau kita lihat kemunculan kelompok-kelompok radikal yang anti-Kristen sekarang ini, seperti yang sedang dialami umat Kristen di Nigeria sekarang ini. Isi surat 1 Petrus ini merupakan penguat yang sangat luar biasa bagi orang percaya yang membacanya dan memahaminya. Makanya surat ini merupakan surat am atau surat umum yang terbuka dibaca di mana saja umat Kristen berada, dahulu dan sekarang. Petrus menegaskan bahwa setiap orang Kristen harus betul-betul menyadari bahwa dirinya telah diselamatkan, dan keselamatan itu harus diperjuangkan sepanjang hidup dengan penuh ketaatan, walaupun begitu banyak penderitaan dan pencobaan dari dunia ini. Dan umat Kristen wajib melakukan kasih kepada semua umat manusia. Kesalehan umat Kristen adalah cara paling ampuh untuk membuat orang non-Kristen itu bertobat menjadi pengikut Yesus Kristus. Kesalehan Kristiani itu harus tampak dalam kehidupan berkeluarga, dalam hidup bersuami, dalam hidup istri, maupun dalam hidup anak-anak muda. Untuk kehidupan kekristenan itu, para penatua diwajibkan menggembalakan kawanan domba Tuhan dengan sukarela dan penuh pengabdian, dan menjadi teladan bagi yang digembalakan. Hal-hal yang dianjurkan Petrus dalam suratnya ini masih merupakan kunci utama untuk memajukan kekristenan dan membuat semua gereja menjadi terang dan garam dunia di zaman sekarang. Apa yang dikatakan Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 22-25 merupakan dasar iman dan perilaku umat Kristen yang mewajibkan umat Kristen saleh dan menjadi teladan serta tahan menderita, yang merupakan inti pokok isi Injil Yesus Kristus. Kita perlu menghayati dan menghidupi nasihat Petrus ini. Poin yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, setiap orang yang percaya telah menyucikan dirinya dengan menyambut penyucian yang dilakukan Yesus Kristus, yakni ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah karya penebusan dosa dan pengudusan serta penyucian yang dikerjakan Yesus Kristus melalui darahnya yang tercurah di Kalvari di Bukit Golgota. Tindakan Tuhan Yesus Kristus itu adalah tindakan kasih. Itulah puncak kasih Tuhan yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, yang mengatakan karena begitu besar kasih Tuhan atas dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Umat percaya mempertahankan kekudusan diri masing-masing dan maupun secara bersama-sama, karena Tuhan Yahweh Elohim Yesus Kristus Roh Kudus yang menguduskan orang percaya dan yang diikuti orang percaya adalah Tuhan yang kudus. Kuduslah kamu sebab Tuhan kudus. Demikian dikutip oleh Petrus dalam suratnya ini. Kekudusan itu menjadi dasar bagi orang Kristen untuk saling mengasihi satu sama lain. Orang-orang kudus mempraktekkan hidup saling mengasihi dengan segenap hati, baik kasih persaudaraan maupun kasih agape yang diajarkan Tuhan kepada mereka. Demikian juga berlaku bagi kita umat Kristen yang sekarang. Poin yang ketiga, Tuhan Yesus Kristus menegaskan, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Demikian Yesus di Yohanes 3 ayat 5. Roh itu adalah roh Tuhan, sehingga sifatnya kekal. Dilahirkan dari air dan roh sama artinya dengan dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana.
oleh karena firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Firman itu kekal sebab dia adalah diri Tuhan, dan firman itu yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Firman itu berkuasa menciptakan. Tuhan berfirman misalnya, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kejadian 1 ayat 3. Kun fayakun, kata orang seberang. Firman itu adalah halik dan sifatnya kekal. Tetapi sebaliknya semua ciptaan yang hidup adalah makhluk dan sifatnya berjangka waktu terbatas dan cepat berlalu seperti rumput atau seperti bunga yang hanya sementara. Firman Tuhan itu bukan benih yang fana, tetapi benih yang kekal dan tetap untuk selama-lamanya. Kekekalan firman Tuhan itu sudah ditandaskan oleh Tuhan Yesus Kristus sewaktu dia mengatakan, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Demikian di Matius 5 ayat 18. Firman ini bukan hanya menunjuk kepada pemeliharaan Tuhan terhadap tulisan-tulisan naskah firman Tuhan, melainkan terutama tentang kekekalannya, sebagaimana Yesus Kristus yang kekal itu. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Demikian Ibrani 13 ayat 8. Poin yang keempat, apa gunanya firman sedemikian untuk kehidupan umat Kristen? Karena firman yang kekal yang adalah Yesus Kristus yang menyucikan umat Kristen, menguruskan, mendorong untuk saling mengasihi serta membuat orang percaya dilahirkan kembali, dan firman itu hidup, maka kehadiran firman yang kekal itu dalam diri umat pengikut Yesus Kristus berarti dia menjadi penuntun hidup pengikut Yesus Kristus baik di dunia maupun dalam kekekalan. Orang yang mau dituntun firman itu akan diberkati di sepanjang hidupnya, bukan hanya tahun depan tetapi selamanya. B. Dia atau firman itu akan menolong setiap orang percaya dalam usahanya hidup suci, yakni tidak dicemarkan oleh rupa-rupa pengajaran sesat dan perilaku jahat atau perbuatan daging seperti katakan Paulus dalam Galatia 5:19-21, tetapi akan menopang orang percaya untuk melakukan buah-buah roh yang dikatakan Paulus dalam Galatia 5:22-26. C. Firman itu akan terus menopang orang percaya untuk hidup kudus, yakni hidup yang bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan dan untuk kemanusiaan, serta untuk pemberitaan Injil serta penegakan kerajaan surgawi yang datang di bumi. Dengan demikian orang percaya akan berpartisipasi penuh untuk pembebasan kehidupan manusia dari segala bentuk yang merusaknya. D. Firman itu akan terus-menerus mendorong kita untuk saling mengasihi, melakukan kasih agape maupun kasih persaudaraan di sepanjang pergumulan hidup orang percaya. Kasih itu menjadi penampakan daripada hidup suci, kudus, dan kerelaan dituntun oleh firman Tuhan. Terutama di masa-masa wabah COVID-19 yang hendak memasuki gelombang kedua ini, kesediaan umat Kristen untuk saling mengasihi sangat diharapkan, dan itu menjadi solusi bagi masalah-masalah kemanusiaan yang sedang terjadi. Kiranya kita semua semakin menyadari diri kita sebagai umat pilihan Tuhan untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus Kristus, menyebarkan keselamatan umat manusia dari keterpurukan dan bencana, sehingga semua umat beragama semakin rukun dan semakin saling mengasihi juga. Amin. Dapat disambut dengan nyanyian doa firman-Mu, berkatilah kekal dalam hidupku. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang kami dengar pada penghujung tahun ini tanggal 31 Desember 2020 ini. Kiranya firman-Mu itu menjadi suluh bagi kami di jalan kami yang gelap,
sehingga terang benderang dan kami tidak tergelincir juga di jalan yang berlumpur, yang licin. Tuhan, terima kasih kami sudah dapat melalui tahun 2020 walaupun dengan begitu banyak pergumulan oleh karena pandemi 19 yang menyerang seluruh dunia, terutama Indonesia juga. Kami mohon kepadamu kiranya pandemi 19 ini dapat kami atasi, baik dengan protokol kesehatan, dengan mengurus kekebalan tubuh, tetapi semuanya Tuhan akan menjadi sia-sia kalau Kau tidak berkati. Oleh karena itu berkatilah seluruh umat-Mu, seluruh bangsa kami, bangsa Indonesia. Dan kalau sudah ada vaksin yang ditemukan sekarang ini, berkatilah vaksin itu menjadi vaksin yang sangat mujarab untuk dapat membangun kekebalan tubuh orang yang sudah divaksin. Dan kiranya Tuhan juga melindungi para orang-orang tua atau orang-orang yang sakit yang tidak dapat divaksin karena umur dan oleh karena kurang sehat. Kiranya Tuhan juga memberikan pengetahuan dan ilmu bagi ahli-ahli untuk menolong orang-orang yang rentan seperti itu, sehingga orang yang sudah umurnya 60 tahun ke atas dapat diperpanjang lagi umurnya, dan orang-orang sakit akan sembuh. Sembuhkanlah semua orang yang telah menderita COVID-19 itu, ataupun dengan yang menderita penyakit-penyakit lainnya, sehingga mereka dapat menjadi donor untuk kekebalan bagi orang lain. Bapa Surgawi, kami serahkan negara kami tangan-Mu. Lindungilah negara kami, agar negara kami tidak jatuh ke dalam kekacauan oleh karena kepentingan agamis sekelompok orang yang sedang mengganggu ketentraman di negara kami sekarang ini. Berikanlah pertobatan kepada kami semua betapa pentingnya persatuan bangsa kami, sehingga terhindar dari segala cecok-cecok dan perang. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa siapapun, ampuni dosa pemerintah kami, dan sempurnakanlah doa kami ini yang kami mohon di dalam Yesus Kristus. Kabulkanlah doa kami. Amin.